Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan yang begitu banyak, tak putus-putusnya, tak henti-hentinya siang dan malam. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sai. Kali ini dalam serial kisah para nabi dan rasul. Kali ini kita akan lanjutkan kisah atau serial tentang kisah nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Nabi Daud alaihissalam ini adalah Nabi yang ke-17 dalam susunan kisah para Nabi dan Rasul. Nabi Daud alaihissalam ini punya orang tua yang bernama Isha. Daud bin Isha. Isha bin Ubaid. Ubaid bin Abir. Abir bin Salmun, Salmun bin Nahsun, Nahsun bin Wainazab, Wainazab bin Aram, Aram bin Hasrun, Hasrun bin Faras, Faras bin Yahuza, Yahuza bin Yakub, Yakub bin Ibrahim. Nabi Daud tentu saja apabila ditarik ke atas, ini adalah masih dalam keturunan anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Orang tuanya Nabi Daud alaihissalam yang bernama Isha ini memiliki anak yang cukup banyak. 13 orang anak. Ini adalah saudara dari Nabi Daud alaihissalam. 12 saudara yang lain ini saudara yang berusia sudah cukup besar. Sementara Daud adalah saudara yang paling muda atau anak yang paling kecil. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ketika Nabi Daud alaihissalam pada masa kecil atau masa kanak-kanak, saat itu ada seorang nabi yang bernama Samuel. Nabi Samuel yang oleh di dalam literatur agama Nasrani mereka menyebutnya adalah Samuel. Kalau menurut sudut pandang agama Islam ini adalah Nabi Samuel. Pada saat itu Nabi Samuel memerintahkan kepada Raja Tolut. Ya. Saat itu ada dua kerajaan besar, yaitu Raja Tolut dan Raja Jalut, yang mereka saling berperang. Raja Tolut ini dipimpin oleh seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kerajaan Jalut ini dipimpin oleh seorang raja yang
tentu saja tidak beriman ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, perang antara Talut dan Jalut, perang antara kerajaan Talut dan kerajaan Jalut, ini sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Ini terjadi di sebuah lembah namanya Lembah Elah atau Lembah Elah, atau dikatakan juga Lembah Tarbantin, atau dikatakan juga disebut kota Sya'arim. Ini adalah tempat kerajaan Talut dan Jalut. Kembali kepada Nabi Samuel atau Samuel dalam versi literatur agama lain. Pada saat itu Nabi Samuel menganjurkan supaya Raja Talut memilih salah seorang untuk memimpin peperangan melawan kerajaan Jalut. Nah, saat itu dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Nabi Samuel, yang akan seorang laki-laki yang akan memimpin peperangan antara Talut dan Jalut pada saat itu. Kemudian saat itu ayahnya Nabi Daud alaihissalam, yaitu Isa, yang memiliki 13 anak, 12 anak yaitu kakaknya Daud. Kemudian Nabi Daud adalah yang paling kecil. Ketika itu dihadapkan kepada Raja Talut. Ternyata dari ke-12 saudara Nabi Daud alaihissalam tidak ada yang cocok. Lalu Raja Talut menyampaikan, "Wahai Isa, apakah masih ada anakmu yang lain?" Lalu ayahnya Nabi Daud yaitu Isa mengatakan, "Saya masih memiliki satu orang anak, tetapi anak saya yang ini adalah masih kecil." Lalu Raja Talut menyampaikan, "Tidak apa-apa, bawa saja hadapkan ke kami." Lalu setelah dihadapkan, ternyata ciri-ciri yang diungkapkan oleh Nabi Samuel ternyata ada pada diri Nabi Daud alaihissalam yang ketika itu masih masa remaja, masih kanak-kanak. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Daud alaihissalam sejak kecil, sejak masa kanak-kanak, dia sudah memiliki kelebihan pandai bermain ketepel. Ketepel atau sebuah mainan yang ditarik dengan karet, lalu kemudian yang dipergunakan untuk melempar sebuah batu atau sebuah benda agar lebih jauh dan lebih keras. Ini bisa dilakukan untuk katakanlah membunuh seekor burung yang sangat jauh atau benda-benda apa saja. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Daud alaihissalam sudah memiliki kelebihan yang sejak kecil sudah mulai ada dan nampak. Bahkan bukan saja memiliki kepandaian bermain ketepel, tetapi Nabi Daud alaihissalam sejak kecil sudah diberikan kelebihan oleh Allah bisa menaklukkan binatang buas. Suatu ketika dia bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayah, saya pernah menaklukkan atau pernah memerintahkan seekor harimau." Bahkan pernah diceritakan pula bahwasanya sempat menamparnya, memukul dengan tangan yang cukup lemah sebenarnya, tetapi binatang buas tersebut bukan saja bisa disuruh, tetapi juga bisa disentuh saja, bisa saja menyebabkan kematian pada seekor binatang yang buas sekalipun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kembali kepada kisah tentang Nabi Daud, bahwasanya Nabi Samuel setelah bermusyawarah, berdamai, dengan Raja Talut, akhirnya ciri-ciri orang yang memimpin peperangan itu adalah ada pada Nabi Daud alaihissalam yang ketika itu masih kecil. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Daud alaihissalam memimpin peperangan, yaitu peperangan besar antara kerajaan Talut dan kerajaan Jalut. Kerajaan Talut adalah kerajaan yang beriman, sedangkan kerajaan Jalut adalah kerajaan yang kafir, yang tidak beriman, kemudian ingkar dan berdusta kepada Allah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang lalim, raja yang jolim, raja yang bengis. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah,
Lalu peperangan antara Talut dan Jalut ini dimenangkan oleh Raja Talut yang pada saat itu dipimpin oleh seorang anak muda yang bernama Daud yang kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentang Talut yang kemudian mampu menaklukkan, mampu membunuh Raja Jalut ini diungkapkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam susunan Al-Quran, ayat yang ke-251. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Surat Al-Baqarah ayat ke-251. Maka mengalahkan yaitu Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Daud alaihissalam yang ketika itu masih remaja, masih anak-anak, kemudian mampu mengalahkan Raja Jalut, kemudian membunuh wa qatala Dawudu Jalut, membunuh Daud kepada Jalut atau Raja Jalut dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu wa atahullahul mulka wal hikmata, kemudian Allah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam yaitu sebuah hikmah dan mengajarinya mimma yasha, segala sesuatu apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam memang memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang kemudian Allah berikan mukjizat kepadanya untuk melumpuhkan lawan-lawannya ketika itu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, akhirnya Raja Jalut bisa dilumpuhkan dan terbunuh oleh Nabi Daud alaihissalam seperti digambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 251. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu setelah dewasa dan kemudian juga Raja Jalut meninggal dunia, maka Nabi Daud alaihissalam dinobatkan menjadi seorang raja. Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja. Kemudian juga Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas kenabiannya Allah memberikan sebuah kitab yang namanya kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Daud alaihissalam ini selain masa kecil dia memiliki banyak keunggulan, kelebihan, yaitu bermain ketapel, lalu juga bisa menaklukkan binatang buas. Ketika dewasa, setelah kemudian menjadi seorang raja dan juga menjadi seorang nabi dan rasul, ini Allah memberikan sebuah kelebihan yang sekaligus ini menjadi sebuah mukjizat. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat indah, mempesona. Ketika Nabi Daud membacakan kitab Zabur atau membacakan ayat-ayat pada kitab Zabur, maka digambarkan pohon-pohon semuanya ikut bertasbih, pohon-pohon semuanya ikut berzikir, dan kemudian pohon-pohon ikut tunduk kepadanya. Bahkan air yang sedang mengalir saja terhenti sejenak karena mendengarkan suara Nabi Daud yang begitu indah. Makanya banyak orang yang kemudian menginginkan memiliki suara yang sangat indah, sangat merdu untuk membacakan Al-Quran, seperti suara yang Allah anugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu selain Nabi Daud alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki suara yang sangat indah, memiliki suara yang sangat merdu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan kelebihan dan keunggulan oleh Allah, mampu melunakkan besi yang sangat keras.
besi yang sangat keras dengan mudah seperti benda lunak saja dilengkungkannya, bahkan bisa dibuatkan menjadi pakaian ataupun baju yang terbuat dari besi. Itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam sebagai mukjizat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Lalu kita seringkali mendengar ada istilah, ada sebutan puasa Nabi Daud ataupun puasa Daud. Dan ini memang bermula dari Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika Nabi Daud tentu sebagai manusia biasa pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah melakukan sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai bentuk pertaubatannya Nabi Daud alaihissalam atas dosa atau kesalahannya kepada Allah, maka dia berpuasa kepada Allah dengan melakukannya 1 hari berpuasa, 1 hari libur, 1 hari berpuasa, keesokannya libur, kemudian berpuasa kembali dan seterusnya libur dan begitu selanjutnya dan begitu selanjutnya. Ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan ada banyak juga umat Islam atau orang-orang Islam yang melakukan sebuah puasa namanya puasa Daud. Puasa seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa, dan seterusnya demikian. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian dikisahkan dalam sejarah kisah para nabi dan rasul, Nabi Daud alaihissalam ini memiliki sebuah kerajaan yang sangat besar, ya. Sebuah kerajaan yang sangat kuat, dan dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam setiap kali ia pergi keluar rumahnya, keluar istananya, maka istananya, rumahnya ditutup rapat. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam istananya, tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, lalu dikisahkan bahwa Nabi Daud memang termasuk salah satu nabi yang memiliki usia yang tidak begitu panjang. Dia hanya hidup ataupun wafat dalam usia 40 tahun. Nah, kisah kematiannya ini disebutkan bahwa ketika Nabi Daud alaihissalam pergi meninggalkan rumah dan pintunya tertutup rapat, tiba-tiba istrinya Nabi Daud melihat ada seorang tamu tak diundang, ada sesosok berbentuk laki-laki, kemudian masuk ke dalam istananya, masuk ke dalam kerajaannya, masuk ke dalam rumahnya. Diperhatikan dan ia tetap ada di kejauhan dan sampai Nabi Daud alaihissalam pulang ke rumahnya. Ketika Nabi Daud alaihissalam sampai di rumahnya, terjadi sebuah dialog. Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Wahai engkau, siapakah gerangan yang ada di sini?" Kemudian seseorang tadi yang berbentuk laki-laki, dia mengatakan, "Aku adalah makhluk yang tidak pernah takut dengan seorang raja, yang tidak takut dengan siapapun." Kalimat itu lantas ditafsirkan, ditangkap oleh Nabi Daud alaihissalam, "Apakah engkau adalah sang malaikat maut? Apakah engkau adalah malaikat Israel?" Kemudian dijawab dengan mengatakan, "Iya, aku adalah sang malaikat maut." "Baiklah kalau begitu, selamat datang dan selamat melaksanakan tugasmu, tugas yang Allah berikan kepadamu. Baiklah, aku akan segera bersiap-siap." Dan kisah cerita disebutkan Nabi Daud alaihissalam ini tentu saja dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tidak sakit ketika kematian datang menjelangnya, ketika malaikat maut kemudian menjemputnya dalam kondisi yang tidak sakit. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu ketika Nabi Daud alaihissalam wafat, saat itu Nabi Daud sudah memiliki seorang anak yang bernama Sulaiman, yang kemudian kelak nanti menjadi seorang nabi dan rasul. Sulaiman kecil atau Nabi Sulaiman yang ketika itu masih kanak-kanak juga memiliki kelebihan, keunggulan yang Allah berikan kepadanya. Saat Nabi Daud alaihissalam wafat di malam hari, lalu Nabi Sulaiman yang ketika itu masih kanak-kanak, dia memerintahkan kepada seluruh binatang, hewan-hewan untuk menemaninya menjadi pagar betis. Kemudian juga disuruhnya burung-burung untuk menutupi langit. Seluruh burung-burung menutupi langit, sehingga seharian itu dikisahkan bahwasanya tidak bisa matahari cahayanya menembus sampai menerangi jasadnya, jenazahnya
ayahanda tercinta dari Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para burung untuk melepaskan sayapnya satu-satu untuk menutupi hamparan langit yang begitu luas, sehingga pada saat itu sampai 1 hari itu tidak panas, dan ini sebagai satu bentuk penghormatan terhadap pemakaman ayahanda tercinta yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang ini adalah yang sifat kebaikannya juga diturunkan kepada Nabi Sulaiman, yaitu bisa berbicara dengan binatang dan bisa juga berbicara dengan semua hewan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Jangankan kita sebagai manusia biasa dari seorang nabi sekalipun, ini tentu saja yang namanya kematian kapan saja akan datang, dan tidak harus syaratnya orang wafat meninggal dunia harus sakit. Syaratnya orang meninggal dunia juga tidak harus tua. Kenyataannya Nabi Daud alaihissalam yang masih dalam kondisi sedang gagahnya, sedang begitu kuatnya memimpin sebuah kerajaan, tetapi pada akhirnya Allah menyuruhnya pulang, yang kemudian nanti digantikan oleh anaknya tercinta yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang ke-17 dalam susunan Al-Quran. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa diambil pelajaran, kemudian juga bisa diambil hikmahnya, dan Nabi Daud yang masih muda memiliki kelebihan, kemudian bisa membunuh Raja Jalut, kemudian juga ketika menjadi seorang nabi, kemudian diberikan kitab, yaitu kitab Zabur, kemudian diberikan kelebihan suara yang sangat indah, kemudian juga bisa diberikan kelebihan mukjizat untuk melunakkan besi yang sangat keras. Tetapi Nabi Daud alaihissalam wafat dalam usia yang masih muda, yaitu pada usia 40 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekian dan demikian kisah para nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.